Bagian apa? Bagian di staffnya. Di stafnya. Iya. Istrinya kegiatannya apa? Saya di rumah. Di rumah. Iya. Yang tahu RDAY bapak atau ibu? Awalnya saya Pak Ji, terus saya bicara ke istri. Oh iya. Apa yang tertarik dari ilmu RDAY? Tertarik aja lihat YouTube yang disiarkan. Mm-mm. Nah ini maksain hari ini privat. Maksain nih sedekah ke anak yatim 10 juta. Betul, Privat. Pak. Apa hajatnya? Ya boleh saya cerita dulu Pak Ji. Boleh. Jadi saya bekerja di perusahaan perusahaan asing. Ikut Bergerak orang bidang apa? bidang sablon. Hmm? Sablon. Sablon Pak Ji. Sablon. Ya. Oh nyablon bikin apa? Sablon kaos. Oh sablon Ya, kaos. tapi yang ekspor dikirim ke luar negeri gitu. Oh nyablonnya di Indonesia. Ya, Nanti hasil sablonannya dikirim keluar. betul. Oh nyablonnya kaos. Kaos. Baju gitu. Ya, kaos-kaos olahraga. Kaos olahraga. Sama kaos-kaosnya dikirim keluar. Ya kita jasa sablonnya aja, Pak. Bajunya dari luar apa dari? Bahannya dari pabrik lain, dikirim ke tempat kami di sablon, kirim balik lagi. Nanti dijahit, setelah dijahit baru dikirim ke luar negeri. Oh iya. Ya. Nah masnya bagian? Saya di staffnya, staff. Oh kantornya. stafnya. Ya. Oh iya. Terus coba cerita gimana? Ya, jadi kan saya kurang lebih udah 13 tahun kerja. Di situ. Ya, jadi selama ini alhamdulillah dipercaya sama direkturnya yang di sini. Tapi beberapa bulan yang lalu, jadi pemiliknya datang langsung nih, Pak Haji, dari Korea, Pemilik sablonnya. pemilik perusahaannya. Dan kebetulan 3-4 tahun terakhir ini agak menurun Penjualannya. penjualannya. Jadi menurut atasan-atasan itu perusahaan udah mengalami kerugian sekitar 3-4 tahun yang lalu. Nah ketika pemiliknya datang, akhirnya saya juga kena imbasnya Pak Ji. Kena imbasnya. Ya, jadi tadinya saya dipercaya sama yang bos yang di sini, terus di samping bekerja, saya juga dikasih kesempatan, ada usaha di situ, jadi barang-barang itu yang dikirim ke luar daerah dipercayakan ke saya. Alhamdulillah saya punya truk buat ngangkutin barang-barang. Tapi semenjak kedatangan bos ini, itu mulai masalah itu Pak Ji. Jadi sewa-sewa mobil saya juga selama beberapa bulan tuh kayak sengaja ditahan gitu Pak Ji. Jadi sekarang pun masih banyak yang belum dibayarkan. Terus saya udah nggak dikasih lagi ordernya, udah nggak dikasih kerjaan. Sewa mobil pun nggak dibayarkan. Bahkan bosnya mengancam saya mau di PHK juga gitu. Jadi mungkin dari banyak pengaruh-pengaruh dari karyawan lain. Salah satunya tuh saya dianggap saya suka jual-jualin barang aset perusahaan gitu. Padahal salah satu kepercayaan bos itu, jadi tempat sampah itu tempat limbah, sampah-sampah yang dijual yang dibuang perusahaan itu kebetulan saya dapat oper alih dari pemilik sebelumnya. Jadi oper alih saya kelola itu kayak sampah plastik, kertas, botol-botol bekas. Itu kan saya kelola Pak Ji, saya jual-jual juga. Nah mungkin dari situ ada yang nggak suka atau gimana, ada yang lapor ke bosnya bahwa saya tuh suka menjual-jualin barang aset milik perusahaan gitu Pak Ji. Akhirnya ya udahlah gitu, jadi udah nggak dipercaya, saya dipersulit, uang nggak dibayar, terus bahkan saya diancam untuk di PHK seperti itu Pak Ji. Itu yang pertama. Terus yang kedua, umur saya kan udah mendekati 50, udah mau masuk 50 Pak Ji. Jadi selama Lahiran ini, tahun berapa? ya Lahiran tahun berapa? 1977 Pak Ji. 77. Iya. Jadi ya selama ini sudah dari muda berjuang terus kerja untuk keluarga. Jadi saya untuk kedepannya ini pengen bisa punya waktu luang, tapi dapat rezeki juga. Maksudnya bisa tetap dapat rezeki tanpa harus bekerja keras, dan pengen punya banyak waktu untuk beribadah kepada Allah gitu Pak Ji. Bos, kalau gue lihat bos, rezeki lo tuh luar biasa lo bos. Tapi kenapa rezeki lo bisa runtuh? Karena lo kurang syukur.
kurang bersyukur alias kurang bersedekah. Sedekah tuh artinya tolak bala. Jadi bala lo nih ada, tolakannya nggak ada. Harusnya tolakannya sama sama bala. Misalkan balanya 10, ya sedekahnya kalau bisa 11, syukur-syukur bisa 10. Ini lo enggak, balanya 10, sedekah lo 0,000 sekian, jadinya kegerus bos. Iya. Kenapa orang banyak yang korupsi nggak ketahuan bos? Sampai 1.000 triliun. Karena dia sedekah bos. Di saat sedekahnya kurang ketahuan, ya betul. Coba kalau di sedekahnya nggak kurang, nggak bakal ketahuan bos. Iya. Karena sedekah tuh tolak bara. Emang korupsi juga harus sedekah Pak Haji? Harus bos. Harus. Jangankan korupsi. Harus bos. Jadi kalau gue lihat lo tinggal naikin sedekah aja. Sekarang lo kenapa dijolimin sama pihak perusahaan? Pasti udah seizin Allah. Pasti udah seizin Allah. Nggak mungkin Allah nggak izinin. Iya. Nah tinggal lo datang ke Allah. Terima kasih Allah. Sekarang nama saya udah dibaikin lagi. Dan alhamdulillah sekarang saya punya usaha sendiri. Dan sekarang omset saya sebulan 10 miliar. Jadi lo memang sekarang dibikin begini sama Allah. Biar lo sedekahnya ditingkatin. Dan lo jadi pengusaha. Jangan diseselin, jangan takut. Lo lihat di YouTube, di TikTok. Trik record orang-orang di Indonesia. Semuanya karena apa? Karena sedekah. Sehingga dia jadi pengusaha. Sehingga dia jadi presiden. Kalau nggak sedekah nggak bakal jadi presiden dong bos. Yang ada malah dia di penjara. Iya. Kok gitu sih? Kalau lihat di TikTok. Ini kan zamannya udah canggih. Lihat kasus-kasus tahun 1957. Gak usah gue sebutin deh namanya deh. Iya. Yang maling-maling siapa tuh? Bisa jadi presiden. Bisa jadi ini itu. Nah lo coba. Jadi sekarang tugas gue apa dong Pak Haji? Paksain sedekahin. Lo punya harta berapa? Sedekahin buat tolak bala. Buang sedekah. Nanti ada aja orang yang kaya raya tajir melintir. Titipin duit ke lo. Lo tinggal kelola. Jangan lo sedih. Kenapa ya? Gue gak dikasih orderan. Kenapa ya? Tagihan gue belum dibayar. Kenapa ya? Malah gue kena himbas PHK. Gue setuju kalau lo di PHK. Karena kalau gak di PHK, lo gak bakal jadi pengusaha bos. Cuman jadi apa? Kacung. Pengusaha tapi kacung. Kok kacung? Ya kan jadi anak buah. Perusahaan di dalam perusahaan. Jadi lo, ini perusahaan. Di dalamnya ada perusahaan lagi. Janganlah. Kalau bisa lo single factor. Jangan join sendiri. Caranya apa Pak Haji? Sedekahin. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Begitu. Tapi kalau lo nya sedih. Kenapa ya di usia gue mau 50 tahun gue seperti ini ya. Nggak boleh bos. Nggak boleh. Lo harus bangkit. Dengan lo dibenci sama orang. Dibenci sama pemilik perusahaan. Dibenci sama rekan kerja lo. Lo jadi pengusaha. Lo buktiin. Gitu. Bos kalau lo dibenci orang. Jangankan lo. Lo lihat tuh. Wakil presiden aja dibenci. Wakil presiden bos. Yang milih aja rakyat. Rakyat Indonesia yang milih aja. Lo lihat tuh di YouTube. Apalagi lo bos. Tenang aja lah bos. Cuman lingkup perusahaan ya kan. Kalau wakil presiden kan seluruh Indonesia. Tenang lah baru lingkup perusahaan doang. Kecil. Iya. Terus apa lagi? Ya itu apa gimana caranya ke depan biar saya bisa lebih lebih mudah lagi usahanya, rezekinya gitu. Sedekah bos. Lo kurang sedekah bos. Iya. Sedekah lo kurang banyak. Tapi rezeki yang Allah kasih udah banyak. Umur panjang. Rezeki panjang. Kesehatan panjang. Pernikahan panjang. Nah alhamdulillah cuma digodain ekonomi. Coba kalau digodain rumah tangga. Ayo. Yang ada lo bisa bubaran lo rumah tangga. Iya. Kok gitu Pak Haji? Lah kan ini kita yang digugat cerai semua udah ini. Lo belum digugat cerai kan sama bini lo kan?
Alhamdulillah belum. Jangan, biar kita aja. Tenang aja bos. Lo inget-inget bos. Dari lo pengantin baru, dari lo umur 20 tahun sampai umur sekarang. Lo pernah gak datang ke orang pinter minum air doa atau lo dikasih amalan? Nah kalau memang ada, lo keluarin dulu tuh khodam lo yang ada di jin lo. Supaya dia gak ngerecokin ekonomi lo. Karena sekarang dia ngerecokin ekonomi lo tuh. Si hodam lo, jin lo. Nanti habis ekonomi lo diacak-acak, entar rumah tangga lo diacak-acak. Kok Pak Haji tahu? Nah, enaknya privat bisa kelihatan gini, bos, tuh. Cara ngeluarnya gimana Pak Ji? Remas alat kelamin lo. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jelek-jelek yang ada di badan saya. Apakah saya nyari? Apakah ketempelan? Keluar atas kemauan dan inisiatif sendiri. Kobok di teko air. Baru satu. Yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Semua yang jelek-jelek yang ada di badan saya, apakah saya nyari? Apakah ketempelan? Keluar atas kemauan dan inisiatif sendiri. Keluarin dulu jinnya, khodam yang ada di badan lu. Kok Pak Haji tahu? Lah kan lo ada isinya. Apakah air doa? Apakah lo minta tolong dong? Ah, nggak boleh, keluarin dulu. Lo bolehnya ke Allah doang. Nggak boleh datang ke orang pinter, nggak boleh. Buat apa lo lewat perantara-perantara? Langsung ke Allah. Terima kasih Allah. Sekarang Allah udah bangkitin saya lagi. Sekarang saya punya usaha sendiri. Saya punya usaha trading. Saya punya usaha Purwaders. Saya punya usaha trekking. Saya punya usaha. Padahal belum. Padahal baru jalan. Tapi lo berdoanya gitu. Terima kasih Allah, terima kasih. Alhamdulillah sekarang saya udah punya workshop. Luasnya 10.000 meter workshop saya. Ada hanggarnya. Saya punya armada. Begitu. Tapi keluarin dulu khodamnya yang ada di badan lo. Air doanya keluarin dulu. Begitu. Terus apa lagi? Itu tadi cara ngeluarinnya Sendiri. tadi meremas kelamin. Remas alat kelamin lo. Iya. Di rumah sendiri. Di apa? Pakai teko air. Ajarin. Ajarin. Ini teko. Ini ajarin. Teko gede. Teko gede. Kasih. Yang Lion Star tuh, Nah, Lion ya, Star yang gede. Untuk biasa di dapur. Mm-mm. Taruh, bangun tidur sebelum pipis. Masuk. Jadi pasti nyontohin nggak mungkin nyontoh ke sana kan. Tapi ini harus nempel. Nempel ke alat kelamin. Iya. Nempel. Bacanya kayak Pak Haji tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah hafal ya kira-kira? Hafal kan? Ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak-anak yatim Anak-anak yatim. RDAY Kandang Embe, Kandang Embe. pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo Bapak Haji Susanto bin Suwondo. Bondo. Ini sambil digini kan, semua yang jelek-jelek, Semua yang jelek-jelek, jahat-jahat, yang jahat-jahat yang ada di dalam tubuh saya, yang ada dalam tubuh saya, baik yang saya cari baik yang saya cari maupun yang datang sendiri, maupun yang datang sendiri, keluar keluar atas kemauan atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. dan inisiatifnya sendiri. Kobok-kobok, celupkan tangannya, masukkan ke air. Iya, 9 kali. 9 kali. Ini terus, ininya 9 kali. Ini diminum selama sehari. Dihabiskan dalam sehari. Habiskan dalam sehari. Besok bikin lagi. Kalau nggak habis, pakai untuk masak, pakai bikin untuk kopi juga boleh. Bikin sampai 9 hari. Harus penuh tekonya. Ya seukuran lah ya, kira-kira cukup untuk sehari, untuk minum dan untuk masak. Bisa berturut-turut. Karena bisa jadi tidak sekedar Bapak yang
diikutin. Iya. Bisa jadi istri, bisa jadi anak. Kalau kemarin yang ada istrinya sehat, suami, ketiga anaknya semuanya sakit. 9 kali, terus 9 hari berturut-turut dicek. Kalau selangkangan Bapak terasa gatal, mungkin juga Ibu, berarti sudah mulai keluar. Ulangi sekali lagi. Kalau ini belum terasa gatal, kalau gatal itu bisa parah, bisa sampai ke kaki-kaki gatal. Nggak usah digaruk, nggak usah diobatin. Itu pertanda saja. Minum lagi. Setelah 9 hari itu Pak? Setelah 9 hari. Kalau yang tadi katanya 5 hari sudah gatal-gatal. Jadi 9 hari pertama belum terasa, 9 hari kedua diulangi lagi. Oh, diulang 9 hari. Diulang lagi 9 hari. Kalau belum, ulangi lagi 9 hari ketiga. Sampai terasa gatal. Sampai terasa gatal. Itu biasanya nggak sampai 9 kali 9 hari. Kadang 9 hari pertama sudah keluar, kadang 9 hari kedua, 9 hari ketiga, tergantung ini kelengketannya dia. Iya. Misal sebelum 9 hari udah mulai gatal, tetap harus 9 Sekali hari. lagi. Maksudnya tetap, misalkan sebelum 9 hari, tapi udah mulai gatal. Selesaikan sampai 9 hari. Iya. Nah, apa dahsyatnya Pak Haji kalau saya nggak keluarin? Hodamnya kalau nggak ngeluarin, itu ngerongrong, ngegerus. Ibaratnya lo makan daging sepotong, dia makannya seekor. Lo makan sate 10 tusuk, dia makannya seekor kambing. Jadi duit yang lo usaha nggak cemantel. Ada aja pengeluarannya dari duit itu. Harusnya kan namanya pengusaha lo rumahnya 1000 meter. Enggak, rumah gue nggak 1000 meter. Namanya pengusaha lo mesti pakainya Hammer, Robicon. Boro-boro Hammer, boro-boro Robicon. Yang ada nyicil. Sekarang ekonomi lo diberantakin sama dia. Dengan cara cicilan jatuh tempo, utang banyak. Nanti bentar lagi rumah tangga lo diberantakin sama dia. Yang jadi korban anak. Nah, setan kalau udah bisa misahin lo berdua rumah tangga, setan itu akan dapat piala, mahkota. Dan dia duduk di singgah sana. Sudah nggak kerja. Udah nggak usah kerja lagi. Karena udah dapat mahkota. Jadi tugas dia cuman itu. Ngeberantakin ekonomi lo dulu. Sip. Mbaknya mau beli ini, mau bayar ini. Debt collector pada datang, mbaknya merasa terusik. Banyak nuntut sama lo, gimana nih ya? Mbak kalau manggil suami apa? Hah? Gimana nih Bi? Banyak yang nagih begini. Nah lo merasa terusik, akhirnya lo panas, tersinggung, ribut, akhirnya bubar. Kalau udah bubar, setannya menang. Yes! Sekarang pun kami sering ribut juga Pak. Waduh. Buru-buru sedekain. Kalau enggak lo pisah lo. Lo milih sedekah apa milih pisah rumah tangga? Kalau gue sih milih sedekah. Ngapain gue pisah? Gue gak mau pisah. Lo nikah udah berapa tahun? 7 tahun. Kurang lebih 7 tahun. 7 tahun? Iya. Ini istri yang keberapa? Yang kedua. Anaknya berapa ya? Sama saya 2. Sama 2? Sama saya 2. Oh iya. Sama istri yang pertama anak lu berapa ya? 1 Pak. Iya, nanti lo pisah sama dia. Gak mau gue. Ntar lo kawin lagi, begitu lagi. Masa jadi kasihan kan. Lo udah nikah 2017, udah lo bina rumah tangga, bubar gara-gara ribut. Ujung-ujungnya, akhirnya setannya, yes! Itu kalau boleh tahu udah lama apa sih? Ada itu. Udah lama, dari bini lo yang pertama juga udah ada. Makanya kan tadi gue bilang, paksain privat, biar bisa kelihatan. Kalau nggak privat nggak bisa kelihatan bos. Misalkan privat yang 2 juta nih, rombongan, nggak kelihatan bos. Nggak bisa kelihatan, karena banyak. Oh ini kan enggak, gue cuma lo sama lo aja. Enak nih gue liatnya. Kasihan bos yang jadi korban anak. Gitu.
Kita nih bos, alhamdulillah dia masih sama istrinya, gue masih istrinya, itu masih sama istrinya. Nah maksud gue, selamatin rumah tangga lo. Dengan cara apa? Tolak bala. Paksain. Nanti lo kerjain dulu, nanti lo privat lagi ke sini yang kedua. Ya. Terima kasih Pak Haji, alhamdulillah udah keluar. Nah nanti gue kasih lagi ilmunya lagi. Boleh gak Pak Haji saya dikasih sekaligus? Boleh, tapi kan yang itu aja belum keluar, nanti lo lupa. Ya. Begitu. Gue mau rumah tangga lo langgeng, ekonomi lo juga langgeng. Kalau kita ekonomi udah diberantakin, tapi bisa recovery lagi. Gue juga ekonomi udah berantakin, udah di recovery lagi. Ekonomi diberantakin, udah diberantakin. Ini kita mantan-mantan bos. Lo masih bersyukur lo berobat sama mantan-mantan. Kalau berobat sama gak mantan, gimana mau diajarin? Harus bisa. Dan pasti bisa. Bangun, lo harus punya kantor sendiri. Nanti bisa diwarisin ke anak dan bini lo. Jadi bini lo bisa ikut di situ. Jadi ada kantornya. Kalau sekarang kan enggak, teman-teman kantor lo pada sirik. Aset lo jadi gimana aset lo? Morat marit, yang cicilan jatuh tempo belum kebayar. Gitu, tagihan lo macet di sana. Gak usah khawatir. Keluarin dulu sekarang yang ada di badan lo, kodam lo. Sampai 9 hari. Kadang baru 3 hari keluar, 5 hari keluar buru gatal. Buru-buru lo privat lagi. Kita ngomongin lagi. Pasti gue ajarin. Nah, ada pertanyaan lagi ya? Tadi kata Pak Haji kan udah lama. Itu apakah saya nyari atau tempelin atau bagaimana itu Pak Haji? Banyak, kan mesti dibedah dulu. Iya. Pelan-pelan. Lo kan baru sekali. Kan ada yang 7 kali privat, bos. 8 kali. Oh iya. Ada yang 7 kali, 8 kali. Ini kan baru sekali. Nanti kan yang kedua nanti kelihatan. Ketiga kelihatan. Makin terang, bos. Kalau TV sekarang masih bintik-bintik. Iya. Belum jelas. Nah, tugas lo hanya satu. Bikin Allah takjub. Caranya apa? Lo harus romantis sama istri lo. Harus manis. Nggak boleh bengis. Jadi kalau bini lo apa, nggak boleh. Lo harus manis. Kasihan bini lo. Kalau lo ulangi lagi, ntar lo nikah lagi sama yang ketiga. Keempat, kelima, sama aja. Gue nggak setuju. Udah aja ini sebagai pelabuhan terakhir. Udah langsung. Praktekin ilmu RDAY. Paksain. Bikin takjub Allah. Nanti Allah bikin takjub si bos. Bisa? Insya Allah bisa. Ya? Ya. Pokoknya saran gue lo keluarin dulu tuh yang ada di badan lo. Kapan Pak Haji? Malam ini aja. Lo pulang kemana rumah lo? Jakarta Utara. Nah lo keluarin dulu aja ntar malam. Minum. Ya. Besok bikin lagi. Minum lagi. Besok buat lagi. Minum lagi. Gitu. Saya pertama malam ini dibikin 1 botol dulu kayak Ya buat minum malam ini. Ya. Terus besok. Besok ditambah. 1 teko. Ya bisa seperti itu Pak Haji. Bisa. Keluarin dulu. Ya. Nah. Sambil nanti lo langgeng ekonominya. Bisa gak lo romantis sedikit aja sama bini lo? Bisa Pak Haji. Gimana caranya? Tapi saya usahakan Pak Haji. Ampret. Bos, siapa yang pernah ngomong kayak gue? Coba dong lo romantis sama bini lo, siapa? Cuman gue doang. Temen lo boro-boro. Guru lo pun kalau lo punya guru nggak mungkin. Karena gue udah keker, bos. Rezeki lo tuh bisa gede banget, kaya raya tajam melintir. Kalau lo romantis sama bini lo. Lo tuh kurang romantis. Coba romantis. Gimana sih Pak Haji kalau romantis? Ya maksud gue ajarin, gue aja harus belajar sama lo. Harus romantis. Lo sayang-sayangin. Sayang bini lo. Gitu. Lo gak boleh sayang sama orang. Tapi lo sayang sama dia. Orang tuh siapa? Ya banyak. Bisa partner, bisa anak buah, bisa tim kerja. Aja lo perhatiin. Maksudnya dia gak lo perhatiin. Lo harus perhatiin.
Lo kalau manggil bini lo apa? Umi. Umi. Nenen dong, Umi, nenen. Nah, ntar dikasih dia nenen. Wajib gue Sering nenen. gak dikasih Pak Ji. Hah? Sering gak dikasih. Nggak dikasih? Aduh. Karena duit lo nggak lancar, bos. Bisa gak nanti pulang lo kasih duit amplopin bini lo berapa aja buat syarat? Yang penting Bisa, Pak Ji. bisa ya? Iya. Nanti ibu kasih kode kalau dia nggak kasih. Jadi lo kuncinya yang bisa nyelamatin lo dari ekonomi hanya romantis. Yang bisa nyelamatin lo dari rumah tangga romantis. Jadi cuma satu, romantis. Betul? Romantis. Jadi yang bisa nyelamatin lo dari ekonomi, maksudnya lo bisa kaya raya tajam melintir, Iya. hanya romantis. Nanti Sama sedekah Pak Ji. sama sedekah lo paksain. Nanti lo sedekah. Jangan enggak, sedekah subuh terutama jangan bolong. Untuk sedekah subuh itu mulai jam berapa sampai jam berapa Pak Ji? Dari Batasnya. abis asar sampai jam 00. Misalkan tadi habis asar Nih masih boleh nih sekarang nih. sampai nanti jam 00 Sampai malam jam ini. 00. Oh jadi waktunya di hari itu aja gitu. Iya, Bukan setelah sholat subuh atau di nggak boleh. Oh dari asar sampai jam 00 lagi. Jam 00, betul. Jam 00, jam 00. Paksain bos, harus. Baiknya ke mana itu Pak Ji? Untuk Kesini dong, ke anak yatim Anak yatim. RDAY, yatim kurung, yatim tahajud, yatim umroh. Iya. Kesini nih, Jadi itu misalkan di transfer setiap hari apa gimana? tiap hari. Sedekah subuh, tiap hari. Iya. Tiap hari. Batas minimalnya sendiri Pak Ji? Batas nominal sendiri? Kenapa? Bebas, lo mau sedekah berapa sedekah subuhnya? Nah itu kan saya belum pernah tuh Pak Ji. Biasanya minimalnya berapa gitu Pak Ji? Mau berapa bebas, mau 1 juta sedekah subuh lo tiap hari boleh, mau 500 sedekah subuh lo boleh. Lo sesuaiin aja, maksa tapi lo sesuaiin tapi maksa. Disesuaikan kemampuannya gitu. Pokoknya gue mau rumah tangga lo harus lo perjuangin. Kalau enggak kandas lagi. Iya. Kalau kandas ya besok ketiga kandas, keempat kandas. Udah aja cukup kandas yang pertama, yang ini jangan. Bisa gak Pak Haji? Harus bisa. Dan pasti bisa bos. Terus apa lagi bos? Jadi tadi kayak pekerjaan saya, terus usaha saya, selain sedekah, apa lagi Pak Ji yang bisa saya lakukan? Romantis, sayang-sayangan sama istri. Ya di Kan istri lo udah tahu istri lo. Iya, Dia tuh akan romantis kalau lo nya royal. Terutama lo kasih uang dia. Itu nggak taunya hampir perempuan sama. Bini dia, bini dia, bini dia, bini gue, bini dia. Orang belakang tuh sama. Jadi istrinya mata duitan. Bini gue mata duitan. Mata duitan, mata duitan. Emang begitu. berarti semua wanita begitu Pak ya? Ah, Semua wanita begitu Pak Ji? Ya? iya begitu. Jadi maksudnya kan baik sama istri, terus banyak apa tingkatkan sedekah. Iya. Perhatian lo harus perhatian sama suami, sama istri lo. Misalkan hari ulang tahun bini lo, tanpa lo nanya lo udah beliin kue ulang tahun. Lo udah rayain. Nih mah aku beliin kue ulang tahun. Harganya 2,5 juta. Gitu. Nih lo kue ulang tahun harganya cuman yang harganya 150.000, paling mahal gope. Mana ada? Hah? Ingat juga enggak? Oh goblok. Lo mesti ingat. Walaupun lo awalnya blow on ya. Kan istri lo nanya, "Papa, Abi, ulang tahun aku tanggal berapa?" Tanggal berapa ya? Tanggal 20. Tanggal berapa ya? Walaupun lo nyari, lo cari, bos, lo lacak. Lo bela-belain nyewa anjing pelacak di Polda. Ngelacak tanggal lahirnya dia. Gitu. Nanti lo beliin lah kue ulang tahun. Yang paling gede ukuran 60 kali 40. Iya. Harganya berapa Pak Haji? 2,5 juta lah. Beli di Harvest. Dia kan seneng kalau dibeliin kue bermerek. Jangan kue yang gak bermerek bos. Harvest bos. Udah rayain. Seneng bos. Jadi perhatian. Salah satunya perhatian. Lo tuh kadang kurang perhatian sama bini lo. Saking
Yang lu urusin kerjaan mulu. Betul Pak Haji. Betul, tepuk tangan dong. Oh, waras. Jarang pulang Pak Haji. Ah, jarang pulang. Bang Toyib. Kenapa lo nggak paketin aja ke Ethiopia? Jadi gitu Pak Haji, udah setiap harinya kerja, ibaratnya ngejar dunia aja, tapi nggak ada ujungnya, sampai keluarga nggak diperhatikan, apa namanya? Ya di termasuk tempat saya kerja juga udah saya dedikasikan, kadang waktu sebelum saya nikah nih, udah saya dedikasikan hidup saya buat perusahaan itu, malah ujung-ujungnya seperti ini, Iya. kayak nggak ada harganya gitu. Pak Haji. Iya. Terus untuk mengembalikan lagi kepercayaan di perusahaan ataupun di atasan, apa yang bisa saya lakukan di tempat kerja Pak Haji? Ya normal aja kayak biasa. Yang penting kan lo romantis dulu sama dia. Iya, Sayang-sayangan. Lo kesini naik apa? pakai mobil Pak Haji. Yang nyupir siapa? Saya Pak Haji. Mobilnya matic apa manual? Matic. Nah, tangan kanan lo pegang setir, tangan kiri lo pegang nenen. Ya. Nah, gitu. Gua tuh bos kalau nyupir tangan kanan pegang setir, tangan kiri gue pasti pegang nenen, bos. Tapi kan kebanyakan yang nyupir bini gue dikasih diskon. Papa di sebelah kiri, mama yang nyupir. Jadi gue megang nenennya bini gue, bos. Dua tangan. Makanya tangan gue kukunya tipis semua tuh. Begitu. Nah, jadi mau nyut gua romantis, bos. Romantis. Karena yang bisa nyelamatin ekonomi lo cuman romantis. Karena kalau lo senang, rezeki datang. Tapi kalau lo sedih, rezeki pergi. Itu. Terus yang terakhir Pak Haji, tadi yang udah saya ucapkan juga, saya kan apa namanya selama ini udah berjuang nih, kerja gitu. Terus kan sekarang umur sudah semakin tua. Saya pengennya tuh dapat rezeki yang banyak tanpa harus bekerja keras, karena memang ingin meningkatkan ibadah, karena saya sholat pun jarang Pak Haji, selama ini gitu, karena tadi kerja yang dipikirkan. Nah itu gimana caranya Pak Haji biar nggak terlalu ngoyo kerja ngejar dunia, tapi rezeki tetap bisa jalan gitu. Ya dikeluarin dulu dong jinnya, kan jinnya belum keluar. Sekarang lo kerja, terus lo gue kasih ilmunya, sehingga lo dapat duit banyak. Nah kalau badan lo masih ada jinnya, masuk 1 miliar, keluarnya bisa 1,1 miliar. Kenapa? Kan tadi gue dibilang, kalau lo makan sate 10 tusuk, dia makannya seekor kambing. Jadi langkah awalnya Keluarin dulu hodamnya, jinnya. Iya. Nanti lo datang kemari lagi ke gue. Iya. Baru kita tahap kedua. Sekarang lo gua ajari ilmunya. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Rezeki lo banyak. Tapi kan di dalamnya juga ngerongrong, habis. Masuk Keluar lagi. Terus kedua lo makin cekcok sama bini lo. Bini lo banyak tuntutan, sementara lo nggak bisa penuhin tuntutan bini lo. Udah makin ribut lagi. Janganlah romantis. Pak Haji, kapan gue mulai romantis? Nanti pas masuk mobil, pas turun, tangan kanan pegang setir, tangan kiri pegang nenen. Ya, bener Pak Haji, bener. Kan gue udah meraktekin. Ini tanya pakarnya. Dia pakai kacamata Ray-Ban, pegang nenennya istrinya. Langsung anaknya dititurkan di mobil Pak Haji. Iya. Mobil berhenti. Mobil berhenti. Oh tadi ngeluarin itu ngeremas Al-Kamin di siang hari atau malam hari atau kapan aja gitu Pak? Iya. Yang manjur bangun tidur. Oh pagi, bangun tidur pagi. Bangun tidur jam 00. Kalau bisa. Jam 12. Kalau bisa jam 00. Iya. Pokoknya bangun Atau tidur. pagi lah gitu. Sebelum pipis. Sebelum pipis. Berarti mulainya nanti. Ya nanti habis ini romantis dulu. Nah, lanjut. Jadi keluarin dulu yang ada di badan Pak Haji, terus kasih tambah perhatian ke istri, sedekah ditingkatkan. Seperti itu Pak Haji. Ada pertanyaan? Ya, cukup Pak Haji. Ya. Bisa. Insya Allah bisa. Keluarin ya. Ya. Sip, terkabul. Rumah tangganya langgeng. Nanti kalau dipegang neneknya kasih ya. Lo kalau nggak dikasih lapor gue ya. Lihat di YouTube. Cara ngeremesnya ya. Ini di apa ini? Lihat di YouTube nanti. Besok diajarin lagi. Ya, ya. Terima kasih Pak. Ya.
Oh ya ini boleh nggak YouTube-nya nggak di Iya ntar. Enggak, gua aja yang masuk YouTube, lo nggak masuk. Enggak. Normal, Bos. Apa? Apa? Oh iya. Ya. Pak Haji ini berarti Pak mau masuk terus gimana nih Pak Haji? Iya, 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 iya. Yo. Yo. Tinggal di mana? Malang. Sehari-harinya apa? Ini bikin triplek tadi. Apa? Bikin triplek. Bikin Bikin triplek. triplek. Iya. Oh iya. Sendiri apa join? Sendiri. Oh iya. Ya ini lagi apa Pak Haji? Ini pabrik itu apa modal berapapun habis terus Pak Haji. Kita di support teman-teman juga habis terus nggak bisa balik modal sampai kita nggak bisa bayar. Terus sama masalah perbankan dibanding di Syariah itu kita lagi pengajuan untuk penghabisan hutang Pak Haji. Pengennya kehabis. Kira-kira pabrik saya ini bisa diterusin apa gimana nih Pak Haji? Bisa Mbak, bisa. Bisa, Mbaknya jangan bilang nggak bisa. Bisa. Bisa, pasti bisa. Pasti bisa ya. Bisa Mbak. Mbaknya jangan bilang bisa gak ya? Nggak boleh. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Jangan bilang nggak bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Jadi mbaknya tuh harus PD-nya tingkat tinggi. Kalau mbaknya nggak PD-nya nggak tingkat tinggi, gimana? Harus PD-nya tingkat tinggi. Bisa. Bisa Pak Haji. Apa yang harus saya lakukan biar kita nggak habis terus gitu Pak Haji? Biar nggak habis terus, Iya. mbaknya tinggal ngucapnya pede. Pasti usaha saya berkembang, pasti saya ekspor, pasti saya ekspor, pasti saya ekspor, pasti saya ekspor. Dari bangun tidur sampai mau tidur, pasti saya ekspor, pasti saya ekspor. Nanti ekspor. Tapi kalau mbaknya nggak bilang ekspor ya nggak ekspor. Pasti saya ekspor, pasti saya ekspor, pasti saya ekspor, pasti saya ekspor. Waktu itu kan berarti udah ngasih tahu Pak Haji, dia mau disup sama orang Malaysia itu Pak Haji. Tapi saya suruh paksain ke sini dulu, cerita sama Pak Haji, biar orang Malaysia itu nyairin uang itu buat pabriknya biar jalan gitu loh Pak Haji, karena dia udah mau kerja sama gitu loh Pak Haji. Nah, berhubung dia takut sama suaminya, makanya ini pun juga dia takut sama suaminya kalau ketahuan dia di sini gitu loh Pak Haji. Nah, makanya dia nggak mau masuk YouTube gitu kan Pak Haji. Nah, saya bilang, kamu berani nggak maksain mumpung ini aku di Pak Haji, saya bilang gitu. Kalau kamu berani maksain ke Pak Haji, nanti saya bantu. Sebetulnya hanya simpel kok, kamu tuh jangan takut, karena ini tuh mohon maaf ya, Pak Haji, dia itu istri kedua. Ya kan, dalam arti begini Pak Haji, kok kamu mau sih jadi istri kedua kalau nggak diduitin, bener nggak Pak Haji? Iya. Mending kamu hidup sendiri, pasti aku setiap hari cair 1 M. Iya, Nah, betul. Saya bilang gitu.
Ya ini tadi kan dia maksain Pak Haji. Iya. Kamu berangkat dari Malang, paksain pokoknya sebelum jam 3 udah nyampe kandang. Iya. Bilang gitu. Nanti aku bantu caranya ngomong sama Pak Haji. Ya. Biar itu tadi dia mau dicairin pinjaman dari bank Bukopin. Dan Kalau jadi dia ambil resiko kalau itu bisa nyairin 40% Pak Haji. Ya. Dan saya suruh bilang Ya. orang itu bantu tanpa dia minta sepemberian kita, ya Iya. kan Pak Haji? Ya. Nah makanya kamu harus yakin dulu ke Pak Haji, saya bilang gitu. Ya. Jangan yakin ke saya, karena setiap malam kita itu selalu dapat sabda dari Pak Haji. Kamu yakin, pokoknya yakin kita usaha itu yakin Allah pasti setiap hari memberikan penghasilan kita. Ya kalau kamu takut 1 M, 500 juta. Prinsipnya seperti itu, saya bilang gitu. Terus dia maksain ini tadi Pak Haji. Nah, ini masuk sendiri tuh takut nanti aku kalau di YouTube dipukulin suamiku, Bu. Kamu jangan takut dulu, udah maksain ke sini ngapain takut? Saya bilang gitu. Udah sampai sini gaskan apa yang dikatain Pak Haji gitu loh Pak Haji. Jadi dia itu biar punya keyakinan nggak takut sama suaminya Pak Haji. Lagian kan dia nggak nikah resmi Pak Haji, ngapain takut? Kalau saya kan gitu Pak Haji. Ya. Nah itu dia itu pengen pisah dari suaminya biar pabriknya jalan gitu loh Pak Haji. Kalau nggak gitu cuma resek ribut terus sama suaminya, cekcok terus, nggak bakal jalan pabriknya. Oh ya. Gitu Pak Haji. Nah solusinya itu gimana gitu loh Pak Haji, makanya dia- Mbaknya tinggal nyebut aja, pasti usaha saya ekspor, pasti usaha saya ekspor, titik gitu aja. Pasti usaha saya ekspor, pasti usaha saya ekspor. Kalau mau ekonomi, kalau mau rumah tangga, pasti suami saya tunduk takluk menurut manut sama saya. Begitu, tinggal mbaknya mau yang mana. Dua-duanya Pak Haji, ya sedekahnya 2. Kebanyakan di Indonesia sedekahnya 1, hajatnya 2. Nggak bisa dong, sedekah 1, hajatnya 1. Sedekahnya 1, hajatnya 1. Ini kan enggak. Sedekahnya 1, hajatnya 5. Aduh, nggak tembus-tembus. nggak bisa Yang tembus. Yang mana bilang. tektok? Nah, Tektok. saya kan bilang, saya pun dari satu-satu Mbak. Sertifikat yang satu keambil, sertifikat lainnya ya Pak Haji ya. Iya. Seperti itu, makanya kamu pilih yang mana? Suami dulu, apa usahamu dulu? Kalau usahamu ya udah pasti setiap hari ekspor. Pasti Pasti setiap hari. ekspor. Nah, gitu. Mbak tadi yang datang sebelah kan istri kedua, betul lah? Ya. Istri kedua tadi. Habib tadi kan Pak Haji? Hah? Habib tadi. Ya tadi yang barusan keluar. Habib tuh. Mbaknya harus yakin. Pasti ekspor. Pasti ekspor. Pasti suami saya nurut manut takluk. Saya ngajarin mbak begitu takutnya bini gue nonton. Waduh senjata makan tuan. Mendingan tadi nggak usah saya ajarin. Tapi udah keceplosan. Pasti suami saya nurut manut katut tunduk takluk sama saya. Harus ada tunduk takluk. Gitu. Tenang aja. Ada lagi? Kalau aku ya pabrik dulu lah, jalan. Iya, Pak. Suami nggak usah dipikir. pabrik dulu. Nggak harus dijual ya Pak Haji. Iya. Ya dia itu takutnya ada yang ganggu Pak Haji. Nggak ada mbak. Siapa yang ganggu mbaknya? Pabriknya itu nggak ada yang ngiri-ngiri gitu ya Pak Haji. Oh pasti banyak dong. Nah, itu Pak. Pasti banyak. Makanya di pagar goib dong. Iya, Yang punya pabriknya siapa? saya Iya. sendiri. Mbaknya. Ya. Apa makanan favorit mbaknya? Kali jumlah anak yatim 500 kali 12. Saya hobinya rujak cingur. Berapa rujak cingur? 35.000. Minumnya apa? Es teh manis 5.000. Berarti 40.000. 40.000 kali 500 anak yatim kali 12 tahun. Udah di pagar goib. Kalau ada yang nyerang-nyerang goib, almarhum meninggal. Kok Pak Haji tahu? Lah ini di YouTube lagi rame nih. Orang dijelek-jelekin. Karena dia sedekah senilai makanan favorit, yang jelek-jelekin pada meninggal. Seminggu. Makanya iya dia pada telepon, Pak Haji makasih ya. Yang jelekin saya pada meninggal. Alhamdulillah. Ngurangin penduduk mbak. Bantu program pemerintah. Nanti omsetmu naik.
Daripada kita hilang pabrik, lebih baik kita hilang duit sedekah. Pabrik masih langgeng. Nanti kan bisa diwarisin ke anak. Banyak punya anak gak? Nah ya udah diwarisin. Nah ini anak dari suami yang mana? Yang pertama. Berapa anaknya? Sama suami yang kedua ini? Nggak punya. Nggak mau nambah? Enggak. Kenapa? Mau nikahnya aja nggak resmi Pak Haji. Udah 3 tahun. Duitnya aja ya? Duitnya juga nggak keluar, nggak ngerating dia. Malah kita yang harus Ngeluarin punya terus. tanggung jawab di sana. Waduh. Makanya itu Pak Haji. Udah lo kawin lagi deh yang ketiga sini promosi. Pasti banyak yang pada ngelamar. Aduh. Udah 3 Oh, tahun bener nggak? dikasih makan juga. Lah waktu itu kan juga tak suruh sedekah makanan favorit. Nanya Iya. kan, Bu Prapti kok bisa cair-cair terus? Tanya Pak Haji, saya sedekah makanan favorit saya. Walaupun nasi teri, kata Pak Haji sedekahin. Sedekahin. Oh. Berat saya Pak Haji. Hah? Makanan favorit mbaknya apa? Coba kalau makannya lahap. Kalau lagi sehat ya, jangan lagi sakit ya. Kalau lagi sakit mah nggak bisa. Bebek Pak Haji. Hah? Lalapan bebek, Makan bebek sama bebek es goreng jeruk. sama lalapan sama es jeruk. Di mana tuh makannya? Di Malang sana. Nah, mbaknya makan dulu. Minta bonnya Berapa? berapa? Kasih sama Bu Prapti. Bu Prapti ini bonnya. Taruhlah ketemunya 48.000 sama minum. Atau 38.000 sama minum. Kali jumlah anak yatim 500 kali 12. Udah nanti pabriknya aman. Yang ngerongrong mbaknya, yang jatin mbaknya. Itu almarhum mbak. Itu udah pasti. Kan kita nggak tahu siapa yang ngerongrong. Mesti nangis sama Pak Haji dia. Hah? Kalau tak kasih tahu gitu nangis. Lah ini belum nangis. Dia tuh Coba. mewek tuh. Nenek, sini nenek. Tuh, suruh nenek Pak Haji. Nenek nama saya nenek. Saya mau nenek sama Pak Haji. Utangnya nambah terus Pak Haji. Mbak, nanti kalau mbaknya udah sedekah senilai makanan favorit, utangnya nggak nambah, tapi rezekinya nambah. Kalau sekarang utangnya nambah, biarin, nggak apa-apa, jangan ditahan. Nanti waktunya ada, tenang aja. Dan mbaknya ingat-ingat, dari awal mbaknya dulu sama suami yang pertama, mbaknya sampai sekarang nih, mbaknya pernah datang ke orang pinter gak? Minta air doa atau minta amalan untuk usaha mbaknya nih. Sering yang ngajak ya itu Pak Haji. Sebenarnya saya nggak pernah tapi yang ngajak itu. Nggak boleh. Iya. Itu bikin utang kita nambah terus. Ibaratnya mbaknya makan sate 10 tusuk. Hodamnya makannya seekor. Iya Pak Haji. Tenang aja, udah jangan diomelin. Jangan diomelin. Yang penting banyak keluarin dulu. Sama paksain sedekahin senilai makanan favorit mbaknya. Kali jumlahnya anak yatim 500 kali 12. Mbaknya saya nggak mau gini mbak. Ada tamu RDAE. Cair 100 miliar. Cair 200 miliar. Cair 200 miliar. Makin gede nih mbak. Dihabisin nama Allah cuma sekali. Brek tuh. Saya udah kasih tahu dia nggak denger. Ayo sedekahin, ayo sedekah potong sapi, ayo sedekah potong sapi. Tapi dia nggak dengerin. Tar loh kalau dia habis nangis lo ngemis ke sini. Dan pasien gue udah banyak. Jadi gini mbak, naik. Dia udah tinggi mbak. Langsung sama Allah gini mbak. Pus, ambles sampai bawah, betul? Iya. Ada nih mau nambah lagi kan orangnya satu lagi tamu. Mbaknya jangan, saya maunya terus. Bisa diwarisin anak cucu. Saya bilang ayo potong sapi. Entar. Ayo potong sapi karena Jumat Barokah kayak di bulan Ramadan. Ayo entar. Oh, tapi kok aku nggak potong sapi kok nambah banyak. Iya entar lo dihabisin, dibejek sama Allah. Dibejek. Habis mbak. Langsung dibom. Dibom mbak. Padahal dia waktu baru kawin ngerintis. Kayak mbaknya gini. Istri kedua. Ngerintis, ngontrak. Awalnya dia ngerintis. Aduh, ngeri bener mbak. Jangan sampai mbak. Sedekahin makanan favoritnya. Ya nggak usah jauh-jauh
sepeda itu kan. Oh iya. Privat ikut saya, habis itu berhasil suruh gulung nggak mau. Iya. Jangan. Ternyata ada satu orang Pekalongan. Jangan Mbak. Mbaknya tuh udah mau ekspor Mbak, sayang. Emang kelebihannya apa Pak Haji kalau ekspor? Mbaknya cuma ukang kaki, udah jalan terus. Uang datang sendiri. Nanti ada perusahaan-perusahaan mobil, order sama mbaknya, tripleknya. Emang ada? Banyak nanti. Kapan Pak Haji? Ya kalau bisa pulang dari sini langsung udah saya sabdain. Bisa? Bisa gak nanti pulang dari sini gak boleh mewek? Pasti nggak mewek. Pak. Pasti nggak mewek. Wis ngoten. Ngoten. Iya, Pak Haji. Jarang-jarang saya ngomong bahasa Jawa. Iya. Ada lagi? Ya Pak Haji, sementara perusahaan saya dulu. Ya perusahaan dulu ya. Iya. Sama mbaknya yang ganggu-ganggu di perusahaan disingkir-singkirin dulu ya. Terutama yang dari luar ya. Keluarin dulu. Paksain. Nanti Pak Haji nilai sedekah makanan favorit saya. Tanya Bu Prapti. Harus bisa. Setruknya langsung kamu kirim aja. Ya. Oke. Bisa Pak Haji. Pak. Bisa ya. Pasti bisa. Sip, Bu Prapti promosi dulu yang mau ikut grup nyoto. Yuk. Sini. Privat itu. Saya Bu Prapti dari grup nyoto. Yang mau gabung di grup nyoto. Mic-nya mana speakernya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu bapak semua yang saya cintai, yang mau masuk ke grup nyoto ya, yang mau privat online ya, dari Taiwan, Singapura, Malaysia, semuanya bisa privat online ibu bapak semua ya. Jadi jangan khawatir, hati-hati ya. Ini tadi udah ada yang WA, Bu, saya salah transfer. Saya ulangi sekali lagi ya. Transfernya dipastikan namanya Dwi Susanto ya. Jangan salah orang, jangan Soleh, jangan Jumain, jangan siapa tadi satunya Pak Haji yang orang baru lagi ini. Itu pokoknya dipastikan namanya Dwi Susanto ya. Yang mau masuk ke grup nyoto ya, nanti Bapak Ibu semua, saudara setanah airku, hubungi aja ke nomor 089 66 99 33 771. Ulangi lagi. 089 66 99 33 771. Ulangi lagi sekali lagi. 089 66 99 33 771. Sip. Bapak Ibu semua yang masuk ke grup nyoto, semuanya harus maksain sedekah. Jangan sampai bolong. Hajat pasti terkabul ya. Karena di grup nyoto paling banyak yang ikut privat dan paling banyak terkabul. Dari Thailand pun juga maksain sedekah privat ya, dia online. Nanti kalau udah pulang dia mau datang ke Pak Haji ya. Untuk semuanya yang mau privat secara online, teman-temanku yang ada di Mekah, yang ada di Thailand, Singapura, Malaysia, cepat-cepat transfer ya, tapi dilihat dulu ya. Itu namanya Dwi Susanto, jangan seperti tadi. Bu, saya udah transfer ternyata Soleh, aduh grup ya ini ya, itu. Terus yang kedua, Ibu Bapak semua, kalau khususnya yang di Jawa Tengah ya, hati-hati. Ini orangnya datang karena datang ke rumah, entah dia dengerin dari mana, Prapti sendiri tidak paham ya, seperti yang di Kagok ya, yang di Pedurungan, khususnya tetangga-tetanggaku Semarang ya. Kalian jangan percaya kalau privat Pak Haji itu harus antri sampai seminggu, tidak. Sehari itu pun langsung dilayani privat ya. Jadi kalau Ibu Bapak semua tidak bisa transfer, yang khusus Semarang, bisa datang ke rumah Prapti. Prapti yang akan ngajari Ibu Bapak semua transfer ya. Jangan sampai ketipu lagi 15 juta, 17 juta, sampai sekarang tidak privat ya Ibu Bapak semua. Pintu rumah Prapti terbuka, asalkan dengan catatan Bapak Ibu
kasih kabar dulu lewat WA. Bu Prapti ada di rumah enggak? Karena di rumah hanya ada asisten. Prapti selalu keluyuran ya. Karena pekerjaan Prapti alhamdulillah berkah doa anak yatim kandang pimpinan Bapak Haji Susanto jalan semua. Jadi Prapti tidak mau terlena dengan 18M dibawa kabur orang. Jadi Prapti harus ngecek usaha Prapti di mana-mana. Ya, Ibu Bapak semua sudah paham kan yang khususnya di Semarang, jangan tiba-tiba datang ke kantor Eva karena di kantor Eva saya tidak melayani Ibu Bapak semua. Hanya di rumah saya di Jalan Pulesari 1, RT 1, RW 2 ya. Nomor 10 Genteng Biru. Tanya aja rumah Bu Prapti terapi promil ya. Di situ akan terkenal. Kalau enggak catering Prapti ya. Jadi Ibu Bapak semua jangan tiba-tiba datang ke rumah nanti ketemunya sama asisten saya. Asisten saya bingung kayak kemarin. Bu, saya ini mau privat, mau ini ketemu Pak Haji. Nah, asisten saya tidak tahu ya. Jadi kalau Ibu Bapak semua mau ke rumah saya, WA dulu. WA-nya nomornya? 089 66 99 33 771. Oke. Ya, pasti privat hari ini juga. Kalau Ibu bayar langsung Bu Prapti ini, saya tidak bisa transfer, saya ajarin langsung cus ke kandang dek. Kalau mau online, ya langsung Pak Haji ini mau online. Kalau nggak bisa, Bu, saya nggak dibalas-balas sama Bu Ayi, kirim ke Prapti. Prapti akan bantu semuanya Ibu Bapak yang mau privat ya. Semua itu adalah sudah seizin Allah. Ibu dan Bapak kan pengen sekali kan bolak-balik ke Mekah, ya kan? Seperti itu. Kita harus maksain sedekah. Nggak usah tanggung-tanggung. Kalau Ibu Bapak semua, Bu Prapti kok usahanya jalan semua? Karena sedekah makanan favorit. Ya, makanan Ibu apa? Seumpamanya saya itu paling suka, tapi saya nggak pernah makan nasi, tapi makan bakso Malang. Ya udah, bakso Malang plus minumnya apa? Sedekahin, kayak gitu aja ya. Jadi Ibu Bapak tidak usah sungkan, asalkan Ibu dan Bapak udah maksain sedekah subuh ya. Karena saya tidak meladeni japrian, jadi harus masuk grup. Bapak Ibu semua yang bertanya, masuk grup dulu maksain sedekah, pasti di grup itu ada semua ya Bapak Ibu semua. Jadi jangan, Bu katanya boleh japri. Japri itu untuk masuk ke grup, bukan untuk konsultasi. Konsultasinya langsung ke Pak Haji dengan cara apa? Privat. Hajat terkabul, ya kan? Ibu bisa kaya raya tajir melintir, bolak-balik ke Mekah Madinah, ya kan? Gurunya bisa, muridnya bisa, Harus. semuanya pasti bisa. Bisa. Ya, Ibu Bapak semua. Terima kasih Ibu Bapak semua karena habis ini saya mau privat. Waktunya sudah malam ya. Terima kasih Bapak Ibu. Langsung yang mau jadi anggota grup maksain sedekah subuh bisa japri ya. Kalau hanya konsultasi Prapti menolak. Harus konsultasinya sama Pak Haji. Bukan begitu Pak Haji? Ya, oke bos. Ya. Siap. Terkabul. Terima kasih Pak Ya, Haji. boleh. Jadi mbaknya nanti paksain bisa, harus bisa dan pasti bisa. Nah, keluarin dulu yang ada di badan mbaknya. Caranya itu tadi. Terus mbaknya bisa gak senang? Emang apa Pak Haji kalau senang? Rezeki datang. Kalau saya sedih, rezeki pergi. Si Maya sering mewek. Enggak boleh, harus senang. Harus senang. Biar rezeki datang. Bisa? Paksain ya. Harus paksain. Sip. Terus ada lagi yang mau diobrolin? Ya, sementara perusahaan dulu biar. Iya, nanti kalau perusahaannya mbaknya udah keluar nih, Ya, mbaknya udah keluar, mbaknya paksain. Kalau mbaknya udah keluar, paksain. Harus paksain. Apa gini Pak Haji? Ya. Berani nggak kamu meromoin perusahaan kamu? Yang mau pesan triplek hubungin. Nah itu juga bisa Mas. Ayo sini. Ayo sini. Nah, itu ayo. aja. Buat bapak dan ibu, Biar saya buka rezeki. kan pabrik sendiri. Sini. Yang mau pesan Sini. triplek hubungin apa? Jarang-jarang loh mbak orang bisa ketemu pabrik sendiri. Sini. Nah, Sini. Bos, ini ada pemilik pabrik triplek, bos. Di mana pabrik tripleknya? Malang. Pegang. Pabrik tripleknya di mana? Di Malang. Di Malang.
Iya. Malang, Jawa Timur ya. Malang, Jawa Timur. Nah, bos kalau bisa jadi agen triplek aja bos di Tangerang, di Batam, Kalimantan. Nanti harganya pastilah lebih murah. Ini kan pabriknya langsung bos. Dan pemiliknya langsung lagi. Nah buat teman-teman yang nonton YouTube RDAY yang mau jadi agen triplek. Atau yang punya toko material. Mau jual triplek. Atau bapak dan ibu yang di Jepara. Punya pabrik furniture. Butuh triplek buat di belakangnya. Nah, bisa hubungi pemiliknya langsung. Kebetulan ini ownernya langsung. Namanya siapa? Nomor HP-nya berapa? Nama saya Deketin mic-nya. Nama saya Rini. Deketin mic-nya. Nama saya Rini dari Malang, Jawa Timur. Buat teman-teman yang mau Buat pesan. teman-teman yang mau pesen triplek Untuk apa? kebutuhan cor, kita sedia untuk tebel 8, 9 sama 12. Buat ngecor. Iya, buat ngecor. Apalagi yang diproduksi selain 8, 9 berapa? 8, 9 sama 12. 12. Mili. Oh iya. Iya. Jadi mbaknya produksi triplek yang tebelnya 8, 9, 12 mili. 12 mili. Iya. Coba harganya saya kasih. Harganya saya kasih murah Kenapa murah? Karena dari pabrik ya. karena dari pabrik. Dan saya pemiliknya langsung, Dan bukan salesnya. Iya. Kalau pemilik salesnya kan langsung. kalau salesnya ngambil komisi bos. Kalau ownernya kan nggak ngambil komisi kan? ngambil Oh ngambil. Podo wae. dari Sami hasil mawon. produksi. Harga kawan. Oh iya. Harganya masih Harga jauh. teman. Iya, harga teman masih jauh lebih murah daripada Ya, sales. ya. Saya ada di grup Nyoto. Saya ada di grup Nyoto. Yang mau pesen Yang mau pesen triplek bisa hubungi saya di HP nomor deketin. Yang mau pesen triplek bisa hubungi di HP saya nomor 081 35 855 0071. Ulangi lagi. Di HP nomor Di HP nomor 081 35 855 0071. sekali lagi. HP-nya nomor HP nomor 081 35 855 0071. save. Bos, pesan jangan lupa ya bos. Walaupun lo belum jadi agen, sekarang jadi agen ya bos. Nah, paksain bos. Ini langsung ownernya langsung. Oke, terima kasih ya bos. Ya, sip, boleh duduk. Nah, jadi nanti mbaknya banyak yang pada ngebel mbaknya. Pak Haji nanti kalau ada cowok yang ngebel, aku suka sama Rini. Nah, langsung mbaknya diblokir ya. Terus ada lagi gak yang mau diobrolin? Nah, guyu. Nah, itu guyu tuh. Alhamdulillah. Guyu maning. Ya, utang semua lunas. Kan nanti dengan banyak yang pada order pesen kan mosok nggak naik penjualan. Jadi barang nggak numpuk. Pasti omsetmu itu banyak nanti. Mengeluarkannya belum diajari tadi Mas. Hah? Mengeluarkannya belum diajari. Ajarin. Ajarin nih. Itulah Ajarin. ini nangis. Ajarin. Nangis tuh Pak Siti. Ya. Ajarin. Perhatikan. Yang ada di dalam tubuh yang pernah, walaupun yang nyari suami, apalagi bersama-sama, pasti ada yang nyangkut khodamnya. Dan itu yang menggerus rezeki. Pak Haji sudah nyontohkan tadi, itu kandang rezeki, kandang ayam, tetapi di dalamnya ada musangnya. Jadi kalau rezeki ayamnya ditambah pun, ayam masuk ke sana bertelur, kalau yang dimakan telurnya pertama, lama-lama ayamnya ikut kemakan, maka musangnya harus dibersihkan. Jadi nanti mbaknya sedia teko yang gede, kasih air, kemudian dicolek. Tahu ya,
Jelek. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jelek-jelek, yang jahat-jahat yang ada di dalam tubuh saya, baik yang saya cari langsung maupun yang datang sendiri, keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Tangannya yang kiri, yang gelogel tadi, dimasukkan ke air 9 kali. 9 kali gini. Kiri. Hafal? Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jahat-jahat, yang jelek-jelek yang ada di dalam tubuh saya, baik yang saya cari sendiri maupun yang datang sendiri, yang nempel di dalam tubuh saya, keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri 9 kali. Untuk diminum selama sehari. Besok bangun jam 00 sebelum pipis, bikin lagi untuk minum sehari berikutnya. Hari kedua sampai 9 hari. Kalau 9 hari nanti belum terasa gatal di sekitar ini, diulangi lagi 9 hari yang kedua persis seperti ini tadi. Biasanya 4 hari sudah keluar, 9 hari, 7 hari keluar, tuntaskan sampai 9 hari. Nanti 4 hari ya, sampaikan 9 hari. Sampai 9 hari. Bisa ya? Paham, Nanti kalau sudah keluar, pasti musangnya nanti rezeki yang datang bisa nyantol, cemantel, kumpul, enggak dimakan musang terus. Ya, siap. Udah Pak Haji. Sip, praktekin ya. Ya Pak Haji. Harus bisa dan pasti bisa. 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 Wis aja mewek maneh ya. Harus bisa dan pasti bisa. Harus bisa dan pasti bisa. Sip, terkabul ya. Sip. Ekspor ya. Ekspor pasti. Ekspor, pasti ekspor. Oleh-oleh. Aku langsung lagi ada pripun. Sekarang mau dhewe ya. Terima kasih. Ya, terkabul ya. Amin. Ekspor ya. 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 Gimana ceritanya Ibu? Yang mau diobrolin apa? Putus Pak Haji. Apa? Putus penjualan omset yang diputus itu Pak Haji. Ternyata depan tanah itu, tanah yang mau saya jual itu ternyata udah pintu rumah sakit ya. Sekarang Jadi rumah sakit Pak Haji. tidak jadi dijual. Ya saya tak jual. Terus? Oh, jualan apa yang harus nanti paling rame Pak Haji? Jualan? Ya, mau dipakai jualan sama Ibu. Tanah yang kemarin Mau mau dijual. dijual, Sekarang sebelahnya rumah sakit mau pintunya pas di depan itu. pas Depan di tanah saya. depan tanah yang kemarin mau saya jual. Heeh. Kan nggak usah dijual kan? Heeh. Konsep kan? Bener kan kata Pak Haji? Mm-mm. Ngapain dijual? Kalau dia punya tanah jangan dijual. Mm-mm. Nanti nambah bos. Hmm. Lah,
Tahu-tahu udah ada bangunan rumah sakit. Pintunya udah- Tahu-tahu. Ya, barusan. Kemarin nggak tahu saya Pak Haji karena kan Pak Haji nyaranin berarti nikah, alhamdulillah kan udah nikah terus Berarti itu kalau rumah sakit jadi pasiennya pasti ada dong. Udah jadi, sudah jadi tanah kita itu bakalnya untuk lewat sudah mulai dibuka. udah mulai dibuka ininya Oh. Rumah sakit Islam Kudus. rumah sakit Islam Kudus. Jalan. Ya itu tuh mau jualan apa kira-kira biar bisa laris terus. Ya pasti es lah, minuman lah. Minuman. Es teh. Iya. Kalau Es teh dikasih Jawa soto ke, es teh Jawa ke, es teh apa, Mbak? Teh botol Sosro itu mbaknya lihat dia di TikTok. Awalnya tuh namanya Pak Sosro, itu hidupnya biasa saja. Sekarang kaya raya tajir melintir. Pak Sosro. Aqua dulu tahun 80-an, tahun 80 Aqua itu dienye orang. Sekarang orang yang bikin minuman Aqua, Ades, Silo atau Li Mineral udah ngejamur. Tapi tetap Aqua orang pesannya beli Aqua dong. Padahal yang dikasih Li Mineral. Iya. Nah, mbaknya bikin minuman. Minuman apa bebas. Yang penting penjualannya alhamdulillah. Gitu. Yang penting setiap hari omset bersih 500 Ya ini juta. nek toko alhamdulillah rame. Percetakannya belum, Pak Haji. Mesinnya itu loh Pak Haji, kadang tuh Terus karyawan juga males-malesan itu kerjaannya. Pak Mbak. Haji kan nyuruh saya ke pabrik, ke percetakan. Itu alhamdulillah udah jalan. Itu, tapi pekerjanya tuh males. Gimana Pak Haji? Mbak, ini orang-orang RDA ya nih. Pak Sidi, kameramen, Lukman, Uje. Itu lebih malas daripada karyawan mbaknya. Itu orangnya masih ada. Kenapa? Hah? Iya boleh. Ini mbak, ini staf-staf saya nih, itu lebih malas daripada karyawan mbaknya. Kenapa dia rajin? Saya cebok alat kelamin saya buat masak nasi buat makan karyawan saya. Ini sekarang pada rajin nih, termasuknya pada megang HP. Itu kan malas dulu. Ini benar saya nggak bohong. Lemotnya, Regi, Pak Nur lebih parah lagi, Regi, malesnya. Tapi sekarang rajin dia, Nek air teh tanpa itu dipecut. sebelum Pipis. Oh, sebelum pipis. Iya. Harus gitu. Iya, saya tiap hari bawa air cebok kan pakai jerigen. Kan ada suster saya, bawa jerigen ke dapur. Jadi buat masak nasi. Ini semua pada makan. Kan karyawan saya hampir 300. Di kantin tuh. Makan di kantin. Buat soto, kuah soto. Tenang aja mbak. Mungkin nih, mau itu sholat tobatnya bolong-bolong. Itu. Pas ini loh Pak, hari Kemarin raya kan hari banyak raya, acara. banyak acara Ibu. Katanya pas saya lihat di YouTube Haji kan suruh bayar jam. 18. Ya, jadi satu sifat 1 juta. Yaitu Ini berapa? 18. Oh iya, siap. Iya daripada mbaknya. Biar bismillah. Iya, pasti penghasilan ada itu. kan tamu RDA orang Purwodadi. Purwodadi. Ya itu apa saya lihat itu. Iya. Terus saya Saya bilang sama mbaknya, Mbak, daripada kamu sholat tobat, Mbak, mumet, Mbak, usah aja bayar dam. Daripada kamu matiin nyamuk kalau udah pakai baju umroh kan mesti bayar dam. Bayar aja dam, Mbak. 18 kali 1 juta. Ya alhamdulillah terkabul. Istri, suaminya terkabul, dia terkabul. Putrinya, udah gitu aja. Nah kedua, saya mau mbaknya pulang dari sini harus yakinnya tingkat tinggi. Istilahnya berani paluan, jadi jejaknya pasti cair, pasti rame, pasti rame, pasti transaksi, pasti transaksi, pasti transaksi begitu. Saya juga begitu mbak, pasti transaksi, pasti transaksi.
Hah? Sama cucunya kan mau suruh buka warung. Boleh. Masih jualan, Pak? Boleh. Gitu, jadi baksain, bejek. Kalau ibarat orang tuh dibejek. Kalau enggak gimana? Gas. Berarti bilangnya itu. Hmm. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pasti hari ini penghasilan bersih 500 juta. Itu terus. Bisa. Harus Mbak. Karena yang bisa nolong Mbaknya itu cuma satu. Keyakinannya tingkat dewa. Yang bisa nolong Mbaknya cuma satu. PD-nya harus di atas rata-rata. Ibu tuh kadang gini, itu enggak ini berharap gitu Pak Haji. Enggak boleh. Iya kan enggak berharap. Ngucap kayak gitu kata dia berharap enggak kan Pak Haji? Enggak. Oh. Pasti penghasilan 500 juta itu kan Pasti. kita berharap kan Pak Haji? Pasti. Oh. Enggak. Makanya itu masuk berharap. Enggak. Enggak Bun, besok tak tanyain Pak Haji. Enggak. Pokoknya kalau setiap hari kita buka Ucap. toko, ucap, ya itu karyawan. Makanya kan Kita tahu. Cina zaman dulu yang tahun 40-an, tahun 30, Cino-Cino yang di Glodok, yang di ASMK, itu dia sebelum buka pintunya, buka pintu dari kayu, dia membumi dulu jejak. Rame banget. Dia cuma duduk. Dan tidak ada engkoh-engkoh Cino-Cino zaman dulu beli kredit, nggak ada, pasti tunai. Karena omsetnya ada. Kalau kita kan enggak. Kita mikir ini buat bayar ini dipos-posin. Ya Pak Haji, opo. kalau tak bilangin susah ibu mesti gitu. Ini tuh besok untuk Bu, jangan ngeluh dulu. Pasti besok pagi toko rame 500 juta. Pokoknya Iya. ucap terus. Setiap hari kita udah disabda Pak Haji kan. Iya. Kita sedekah subuh 100. Iya. Pak Haji. Iya betul. Kita kan kadang udah ngeposin. Nggak boleh, ini buat ini buat ini, nggak boleh. Benar nggak? Pasti. Makanya ini sepupu tak aja Pak Haji yang ngingetin ibu karena kan saya Iya. di Semarang, Iya. di Kudus, Iya. kan. Lagian berarti nggak pernah di rumah kan, Iya. terus makanya Bu ya udah nanti itu cucu diajak aja biar ibu itu ada yang ngingetin, nggak Iya. usah pos-posin. Pasti besok setiap pagi ucap terus buka toko pasti toko rame. Penghasilan bersih hari ini 500 juta. Udah diucap itu nggak berharap. Ya enggak lah Pak Haji nyuruhnya gitu kok. Iya Ya kan, betul, Pak Haji? betul. Pokoknya ngucap pasti hari ini penghasilan bersih tokoku 500 juta. Pasti. Pasti. Berarti itu tadi bukanya yang tanah mau tak jual nggak jadi itu untuk jualan minuman aja, khusus Iya. minuman gitu. Iya. Ya boleh, mau tambahan yang lain juga boleh, cemilan. Kan namanya cemilan kan aus kan pasti minum. Kalau saranku malah soto itu juga ya kan? Soto Itu Boyolali. segar. Soto Boyolali. Ya, itu tak suruh itu. Soto Boyolali. Itu kan modalnya Sa- cuma air, Pak. Betul, soto Boyolali. Sama minuman. Nah, Wes, itu modalnya cuman air. Soto Boyolali minuman cuman air. Jadi ada soto ayam, ada soto daging, sapi. Karena ada yang nggak makan daging, dia makan ayam. Begitu. Nah nanti jualnya nggak usah mahal-mahal. Nanti ibu komplitin ada sate telur, sate, ya. Itu yang bikin ibu nguntungnya dari situ. Kalau sotonya mungkin seporsi maunya ibu berapa? Bebas, mau 10.000, mau 12.000. Pokoknya yang nggak beratin orang makan. 8.000 bebas. Nanti ibu lihat dari satenya pasti laku. udah ibu meraktekin beli di mana lah kan 8.000 aku beli 8.000. Soto Boyolali. Ya kan Pak Haji masuk Ya, Pak Haji. masuk. Nah, itu tak Saya setuju. Karena Anak itu maunya franchise. Enggak apa itu franchise. nggak usah franchise. nggak usah kan Pak Haji. Nggak usah, sendiri. Nanti besar kok. Nanti besar. Nggak usah franchise. Kalau franchise buat apa? Orang kita udah tahu ilmunya RDAY kok. Bener kan bumbunya gampang. Ya. Pokoknya gorengan jangan lupa. Ya tempe itu laris Ya. sama perkedel. Kalau nggak percaya ibu makan soto itu tuh.
Pak Min tuh. Oh, Pak. Iya Pak Min, makan deh. Itu bisa rame, padahal ayam cuman dia dicincang-cincang. Cuma 2 suwi. Sop Pak Min, Klaten. Nah, ibu tinggal sebut aja mana, soto mana, Boyolali. Soto Boyolali mas, anak saya juga sering suka gitu. Ya udah, Sotonya kan bening gitu loh. bening, nggak usah mumet-mumet. Nah, makanya ibu tuh bumbunya cuma gampang bu. Bawangnya digoreng dulu. Mm-mm. Nah, gitu. Iya. Jangan princess rugi kalau itu bayarin orang, ya kan Pak Haji? Iya. Itu kan kita beli resep sama dia, ngapain beli resep? Bener nggak? Mm-mm. Itu kan alhamdulillah Pak Haji, ya itu tadi ya yang karyawan pakai air cebokan. Mm-mm. Ya itu Di tadi sini nih ngasih makan Jumat, bukan Iya. udah kan? semua karyawan. Nah itu terus kita mau buka Bismillah. Itu bukanya warung soto tentuan hari apa sembarang hari? Hari lahirnya yang punya. Tuh hari-hari ibu apa? Saya setupong. Nah berarti 1 pon bukanya. Cuman gitu. itu tanahnya ada tak namakan anak saya enggak masalah ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Datang pembeli mana rumah sakit jadi. Jos. Iya. Nyata Pak Haji. Itu kan. Pak Haji. Pokoknya saya mau ibu di hari tua duit ngejar ibu. Ongkang-ongkang uang datang. Iya. Oh iya Pak Haji, yang Mbak Lia itu Iya. kenapa kok suaminya kemarin pingsan ya toh Mbak Haji? Iya. Habis itu kayak nggak sadar, kan nggak sadarkan diri terus. Iya. Dia sadar itu ditanya, tadi kenapa kamu tak ngerti gitu Pak Haji, nggak tahu kalau bisa pingsan kayak gitu. Iya. Kayak, Kesurupan gitu. Kesurupan gitu loh Pak Haji. Iya. Waktu itu udah tak ajak privat ke sini tuh loh Pak Haji. Lah ini kan dia sakit Pak Haji, nggak bisa Sering sering kumat gitu Pak. sering pingsan kayak gitu Apa? terus kayak orang linglung gitu loh Pak Haji. Apa Iya. masalah itu? Warisannya itu belum dibagi. Ayah ibu kan meninggal. Ini sudah ada berapa bulan itu udah belum dibagi. Mungkin dia pikiran dia nggak mau kerja, belum punya kerjaan. Cuman kontrak-kontrakan toko gitu loh. Nggak apa-apa. Cuman mungkin kepikir itu apa gimana? Ya. Nggak apa-apa. Maunya ibu gimana? Ya Kan biar nggak udah- pingsan-pingsan. Ya, Masuk kan ke sudah situ, Pak Haji. dicek masalah medis sudah semua lengkap normal semua. Normal semua Pak Haji, tapi sering pingsan. Habis Dan sakit pas itu di ditanya- rumah kan enggak apa-apa Pak Haji. Mm-mm. Ini pas naik kendaraan, naik sepeda motor kan pernah boncengan sama istrinya terus noleh gitu enggak bisa balik lagi langsung ya kecelakaan. jatuh di sungai, Jatuh di kantang. Ya, kayak gitu Terus- Pak Haji. Ini Masih banyak apa, Pak semua, Haji? banyak semua. Gimana? Jadi dia itu nggak apa-apa pergi gitu ibaratnya, Mm-mm. ya toh. Di tengah jalan itu dia Terus nggak sadar jatuh. jatuh. Oh iya. Itu gimana Pak Haji? Maunya gimana? Biar Biar enggak kumat-kumat. biar nggak jatuh di jalan. Kalau seumpamanya Kalau zaman dulu sih namanya penyakitnya buyutan. Dan itu kan gini Pak. Iya maksudnya buyutan tuh kalau di kebagian. iya jadi dia suruh ziarah aja ke makam mam. Sudah. Kan Udah. Sudah sama Udah. Haji, sejarah 9 hari sudah. Iya. Sudah dilaksanakan. Udah nanti sembuh. Ini udah setelah jarah itu udah 2 kali ya. Pingsan Kumat. kayak gitu di jalan gitu Pak Haji. Jadi Kumat. babak belur, motornya juga ringsan. Kalau bisa pakai celana dalamnya harus dibalik. Oh gitu. Kan ada tamu RDA itu orang Klaten. Iya. Celana dalamnya dibalik, bajunya dibalik. Pada saat dia naik motor, masuk ke truk, motornya hancur, Tapi badannya enggak apa-apa. badannya nggak apa-apa. Oh. Motornya hancur dia nggak apa-apa. Jadi celana dalamnya dibalik. Setiap ininya- hari ya. Iya. Ininya kaosnya dibalik. Kaosnya dibalik. Iya kalau laki. Kalau perempuan BH-nya dibalik. Aman bu. Ada orang Klaten bukan pak? Orang Salatiga. Oh gitu. Jadi yang nonton istrinya di Hong Kong. Hmm. Dibilangin sama suaminya, papa pokoknya harus sehat. Nggak bisa, papa masuk ke rumah sakit seminggu 2 kali. Ya udah mama pulang ya dari Hong Kong. Pulang dari Hong Kong, cebok alat kelaminnya, dimasakin nasi sama buat sayur bening sama opor.
Alhamdulillah keluar dari rumah sakit sembuh. Pas sembuh nyolong-nyolong naik motor. Tapi cadamnya dibalik, kaos kutangnya dibalik. Keseret truk, motornya hancur, lebur. Tapi dianya nggak luka. Gitu. Oh, gitu. Iya. Tolak balanya itu. Berarti cuma pakaian dalamnya dibalik ya Pak Haji Balik. ya? Oh, gitu ya. Bisa? Ya. Terus apa lagi? Pak Haji, ini seminggu ini mukaku kok jadi kayak gini ya Pak Haji? Hah? Oh gampang Bu. Kalau bangun tidur, ambil ludah, diolesin. Udah Pak Haji. Bangun tidur. Iya, bangun tidur nih. udah Sebelum sekolah. kakinya nempel ke lantai. Iya, Udah habis ucap nanti syukur. normal. Nanti Ini kan normal. Seminggu ini Pak Haji kayak gini semua habis pulang dari Makassar. Nanti enggak, itu namanya adaptasi. Nanti normal. Normal. Apalagi kalau ibu mau meditasi. Jadi ibu meditasi sambil bayangin yang gembira-gembira. Nanti ibu umurnya berapa sekarang? 52. Seperti umur 25. Bayangin Bu, semua laki-laki lihat ibu ngaceng semuanya. Selawe no. Sekarang seket loro, besok selawe. Amin. Ada lagi? Ini Pak Haji. Apa lagi? Wes jangan berharap gue mau. Oh, iya. 500 setiap hari. Pasti. Nah, tak gitu. Pasti. Ini kan ibu kan pasti gitu Pak Haji. Nah, ya. Ben cepet cair piye. Pasti. Pasti. Amin. Nah, pokoknya Pasti. intinya, Terus apa intinya lagi? gini loh Bu. Ibu pengen bayar dam. Udah disiapin. Udah nih kan. Nah, tak gitu. Jadi ibu ngucap terus pasti setiap hari uang masuk 500 juta. Pasti. Tuh terus wes jangan putus pokoknya habis sholat minta sama Allah pasti cair 500 juta. Wes kayak gitu. Nanti lancar semua. Bismillah. Kan tadi saya ketemu tamu saya di Bank BRI Prioritas. Saya tanya, cair seket, bukan 50 juta. 50M, 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 50M. Nah tadi ini cair yang ketiga 50M. Yang keempat cair. Saya mau privat Pak Haji. Sedekah 10 juta nggak bisa. Ini aja antri udah nomornya berapa tuh? 12 atau berapa? Saya bilang. Langsung 500 juta. Langsung. Kalau saya kasih buat Pak Haji 500 juta, bisa gak saya privat di luar? Bisa. Langsung tadi saya berangkat privat dapat 500 di juta. BRI Prioritas Pajajaran. Saya tanya, apa yang bikin Bapak bisa cair 50 miliar, 50 miliar, 50 miliar. Ini 50 miliar. Ini besok minggu depan yang 50. Saya selalu yakin bahwa saya pasti cair. Begitu. Saya ya yakin. Tuh kadang teman-teman kan kok yakin mantep. Iya, jangan terkontaminasi. Kita kan kadang udah yakin nih. Iya. Teman-teman ngomong. Ya. Kok kamu Langsung. sekarang ya? Nah, kayak gitu. Enggak, Pak Haji. saya yakin. Janganlah. Saya tadi, Mas, kok Mas kenal RDAY? Saya maksain kalau malam Jumat pasti ijab di RDAY. Tadi malam iya. Tapi saya nggak naik ke atas Pak Haji. Saya langsung tahajud terus ijab. Nah, saya mau ngomong langsung sama Pak Haji berdua. Akhirnya ngobrol sama suster saya tadi bertiga di BRI Prioritas Pajajaran. Cair Bu, pasti. Proyeknya, ibu mau tahu apa? Lampu penerangan pakai matahari. Lampu nerangin matahari, semua desa dia dapat. Gitu. Jadi dia nggak bayar. Jadi desa-desa nggak bayar, nggak pakai lampu, pakai PLN, tapi pakai matahari. Nah belinya sama dia, dan dia langsung beli ke pabrik. Lumayan Pak Haji selisihnya. Modal nggak? Nggak pakai modal kan Pak Haji ngajarin. Punya duit tanpa jaminan, tanpa pengembalian, tanpa. Jadi nggak pakai jaminan. Jadi ibu itu prinsipnya hanya satu. Pasti cair. Betul. Itu sudah pasti. Betul. Jadi kalau ibarat orang gini Bu, pasti dedeknya mesti kencang. Ini kan Ibu kita mesti pasti sisuk cair. kok ngono. Pasti. Ya. Gentakan. Ibu lihat gak tadi malam live? Saya susah loh Bu kalau segitu banyak ngeluarin jin, tapi saya bentak. Langsung keluar. Keluar gak jinnya tadi malam? Keluar jinnya, langsung duduk. Alhamdulillah kesurupan. Tadi malam tuh saya please sekali aja.
Ngantuk saya belum lihat. Tadi malam lihat deh di YouTube deh. Sekali jejak, betul. Ya, Orang dari Sidoarjo. Nah, mau saya, ibu juga harus. Jadi yang jahatin ibu minggir. Tapi kalau ibu nggak berani paluan, ya, lemot, nggak cepet-cepet. apalagi ibu denger kanan kiri terkontaminasi. Bimbang, langsung Ya. layang-layang. Jangan dong. Bisa? Ada lagi? Alhamdulillah, Fikri tanggal 25 besok itu diangkatin ke Maluku Pak Haji penempatannya. Oke. Nah itu pesan anak lanang hanya satu, Bu mintain sanggup Pak Haji Ya. biar aku cepat kembali ke Jawa Tengah apa Jawa Timur, pokoknya di Pulau Jawa, nggak di Ternate Maluku Pak Haji. Bawa celana dalamnya ibu, bawain ke dia setiap hari kalau tidur pakai celana dalamnya ibu. Nanti dia balik lagi ke sini. Oh ya berarti Gitu. tak bawain celana. Sangonin, bawa dah 9. Nih pakai 9, bebas mau pakai kapan aja, nih celana mama Berarti yang bekas bersih. pakai tapi bersih. Iya. Kamu pakai di sana. Gitu. Kalau mamahnya pernah punya kaos, nih bawain kaos buat kamu tidur. Nanti dia pulang ke sini. Kan anak saya juga di Bandung. Praktek di Bandung, praktek lagi di Majalengka, praktek lagi di Banjar, praktek lagi di Ciamis. Udah tak kasih gitu. Sekarang dia pulang. Anakku tes kan terus lulus tahun ini. Anak saya kan hafid, Ya, mau tes nanti tanggal 12 Muharram supaya bisa terus lulus gitu. sedekah pembersih WC 100.000 Basarat. Ya. Cara dalamnya dibalik. Iya. Kalau perempuan BH-nya dibalik. Kalau laki-laki kaosnya dibalik. Ntar menang. Udah nanti lolos. Bisa? Berarti tadi cuma kaos dalam saya sama CD saya. Ya, dipakai kalau dia tidur. Kalau tidur malam itu dipakai. Ya, gitu pakai aja. wajib. Nanti dia pulang ke Yang sini. diucap Pasti aku balik lagi ke Semarang. Pasti aku balik lagi di tempat ini Semarang. Pasti aku di tempat Semarang. Kan anak saya sekarang udah di sini nih. Ya, Vira ya. Mandiin kuda sekarang tuh. Jadi sekarang dia prakteknya deket. Jadi dia mandiin kuda, naik kuda. Iya, Coba kalau di... saya kan gitu Pak Haji, saya kan ini proyek di Semarang juga jalan, yang di Kalimantan juga jalan Pak Haji. Ini Ya kan itu dipraktekin. di Kalimantan kan besar banget Pak Haji. Bisa. Makanya ini kemarin itu. Praktekin ya. Oke? Yang Pak Haji apa yang harus aku lakuin sekarang? Manggil. Tadi Dari Pak bangun Haji- tidur sampai mau tidur. Ya, cuma itu aja ya Pak Haji. Udah. Kan suruh sedekah potong sapi, alhamdulillah. Udah. Udah tadi saya lari-lari kata Pak Haji, pegang leher biar Iya. baca cepet terkabul. Bismillah. Bisa? Bisa. Oke? Oke. Sip, terkabul. Cair pasti. Amin, amin. Ya. Cair pasti. Terkabul ya. Terima kasih banyak ya Pak Ya, Haji. pasti ya. Terkabul ya. Mbak, sayang mamah ya. Terkabul ya. Sayang mamah ya. Ya. Ayo. Pamit ya. Aku Ya. pulang. Regi sehat. Sidik sehat. Semarang dulu ngurusin Semarang. Semarangnya kebalan dia. Gimana? Iya. Aku dulu sampok, belakang sampok Pak. Aku sering ngasih tahu. Yo. Ya. Masih berapa? Hah? Sudah selesai. Kayaknya ada satu yang dari Makassar nggak bisa ya? Ada satu yang dari Makassar nggak bisa aja. Iya, maksudnya nggak bisa datang dia. Minta di schedule apa? Kalau nggak salah. Kalau video apa saya ngerti? Berarti siapa namanya? Jadi yang rombongan.
Bayar kue ulang tahun Eyang ya, plus transfernya 21, kuenya atau lagi transportnya 200. Oh, 7,6. Tambah 200.000. Iya. Kirimin bukti transfer ke sini ya. Iya. Yo. Anak yatim udah pada bubar belum ya? Belum bubar. Oh iya.
Yuk, suruh masuk aja yuk. Bapak tinggal di mana? Di Bekasi. Bekasi. Kesini sama siapa? Saya sendiri, nama saya Tarsono. Tarsono. Iya. Tetangganya Tarsan apa tetangganya Tarso? Tetangganya Tarso. Jadi Bapak apa hajatnya ke RDAY? Hajatnya ini kan jualan lagi membe. Jualan apa? Jualan kelapa. Kelapa. Kelapa santan. Kelapa santan. Iya, masukin ke rumah makan. Satu buah kelapa paling murah harganya berapa? Yang udah dikupas kulitnya. Kalau kemarin-kemarin kan modalnya 4.000, 4.500. Sekarang Bapak modalnya masih ada kulitnya berapa? modalnya sekarang udah 12.000, 11.000 udah turun sekarang. Jadi nggak ke Uber, nggak. Modalnya? Modalnya udah 11.000 sekarang. Kelapa masih ada kulitnya. Iya. Sama Jualnya? ada batoknya. Jualnya udah dikupas batok berapa ya? Udah disanten. Oh Bapak jualnya udah santan? Iya. Oh masukin ke rumah makan Padang, rumah makan warteg gitu. Iya, rumah makan Padang terutama yang banyak itu pemakaian. Bisa gak kelapanya sebelum dijual dilangkah-langkahin dulu? Belum sih, tadinya kan belum tahu, ini baru tahu habis lebaran, ini pas buka ini keluarnya YouTube Bang Pak Haji terus itu. Iya, emang saya nongol mulu. Iya, jadi merudul aja terus itu. Jadi, Berudul? Iya, jadi keluar terus itu yang ini. Saya? Bukan yang lain, jadi punya ini aja semua gitu keluar. Punya saya? Iya. Terus nggak ditonton? Iya, saya kan makanya pengen kesini suka nonton gitu, malah udah ngelaksanin itu sholat malam, mandi senyum, terus udah. mandi jam 00, sholat hajat, tahajud, udah. Sama yang wiridan itu alhamdulillah gitu. 1000 kali, 999 kali. Iya. Sehari 27 kali. Beres. Tadi ajarin ya. Iya. Sip, Cuma ini apa? mau ini masalahnya ini utang ini. Utangnya berapa? Utangnya rumah 200-an lebih lah, sama yang di pasar-pasar itu, pinjaman di pasar yang bikin ininya. Yang harian. Yang harian? Kalau pulang lebih lah, enggak sih sampai 500 sampai 400-an lebih kayaknya itu kalau iya. semua. Pingin hutang lunas tanpa anggunan, tanpa bayar gitu. Boleh, tadi ajarin ya. Ya. Yuk, sebelahnya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Haji. Persoalannya sama Pak Haji, utang juga. Ya. Tapi Utangnya berapa? sekitar 2,5 miliar Pak. 2,5 miliar. Iya. Boleh, tadi ajarin ya. Iya Pak. Yuk. Ibu. Ibu. Terima kasih Pak Haji. Ya. Halo Pak Haji, makasih banyak atas kesempatan ini. Saya hanya ingin mau sedekah ekstrim. Ya. Ya karena itu kan suami saya. Karena Yang saya, mana? Itu.
Oh mbaknya, masnya, yang pakai baju biru. Iya, karena terlibat hutang udah 13 tahun. Jadi Hutangnya? Iya, utang ke bank kan 4 aset udah sekolah di bank. Nah, cuma tinggal 1 aset yang bebas. Maksud aku ya untuk melancarkan ke depannya aset yang 1 mau aku serahkan ke RDAY. Gimana Pak Haji? Menurut Bapak Asetnya Haji? apa? Mobil. Mobil? Iya. Mobil apa? Mobil Eropa. Eropa? Mobil apa tuh? Strom. 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 Tata Strom. Tata. Iya. Oh. Kenapa nggak ibu pakai aja? Ya maksudnya kan pertama kan kalau dipakai kan boros ya Pak Haji ya. Kayak kita Bensinnya boros. Iya, Emang berapa betul. cc? 2200. Wow. Iya, jadi 2200. Tahun berapa? 2015. 2015. Iya, Kok dulu mau beli itu? Kan udah tahu boros. Bukan waktu 5 tahun pertama mah hemat. Hemat. Pas 5 tahun kedua mulai kurang gitu loh. Maaf Pak Haji, saya potong sedikit. Itu karena gagah mobilnya Pak. Hah? Karena mobilnya gagah, jadi senang dia. Gagah? Iya. Mobilnya Jeep? Iya. Ya kurang lebih lah, gede gitu. Lebih besar dari Fortuner Pak. Lebih besar dari Fortuner? Iya. Oh, tapi mereknya? Tata Strom. Tata Strom itu varian termurah dari versi Range Rover. Varian termurah dari? Versi Range Rover karena pabrikannya sama. Inggris? Ownernya sih dari India ya, karena kan dia beli. Oh ya Tata. Ya, lisensinya dibeli sama dia. Oh, nah tuh beli dari second apa baru? Baru perawan Pak Haji. Dari perawan? Iya. Nah lo dikawinin sama dia janda apa perawan? Siapa? Ibu? Kita perawan sama bujang Pak. Oh perawan sama bujang. Iya. Emang dulu usahanya apa sih? Dagang kain. Dagang kain di Tekstil, mana? Bekasi dan Tanah Abang. Bekasi dan Tanah Abang. Karena terlibat utang bank ini, ya udah mulai pas penjualan turun ya kita agak keteter membayarnya gitu. Ya makanya tapi alhamdulillah sih masih kebayar. Tapi kesininya kan kita mikir ini gimana. Ini toko di Tanah Abang sama di Bekasi. Iya. Itu tokonya sewa apa beli apa? Sewa. Di Tanah Abang sewa. Sewa juga. Di Bekasi sewa. Iya. Aduh. Itu beli bahannya di mana? Jualnya di Tanah Abang sama di Bekasi. Belanjanya di mana tuh kain? Hah? Pabrik. Pabriknya di mana? Ya macam-macam pabriknya. Oh pabrik-pabrik yang produksi kain lo beli. Kain ya kita belinya yang stock lot, yang overstock. Overstock. Jadi harganya kan lebih miring tuh kalau kita beli. Anggaplah Ya. modal dasarnya 20.000, kita beli cuman 15. Tapi kita jual bisa 17-18. Masih di bawah harga standar. Gitu. Jadi Nah itu aja nggak jalan tuh, nggak untung. Untung dong. Kan masalahnya kayak gini Pak Haji, dari 2000 Deketin mic-nya. Dari 2015 itu kan udah kejebak utang. Karena Kejebak utang. Iya, kalau mobil sih cicilan cuma nggak cuma 2 tahun selesai. Nah, karena mungkin ambisi kali ya Pak Haji ya, ingin memekarkan usaha. Jadi bank nawarin ya kita ambil. Nah, kesininya mulai karena Covid sama teks amnesti kalau nggak salah ya. Nah itu mulai goyang kitanya gitu. Sementara kan cicilannya gede, 70 juta sebulan. Cicilannya? Iya. Iya tapi sampai sekarang sih masih terbayar ya. Tapi sekarang udah turun karena kan sebagian udah terbayar dan lunas. Tinggal sisanya ya gitu hampir sekitar 2 M lah. Bu, sebenarnya utang ibu ringan loh Bu. Ini utangnya berapa waktu baru datang ke RDAY? 100 miliar. Sebenarnya saya nggak nanganin Bu utang kecil-kecil. Terus gimana Pak Haji? Ya udah pasti lunas. Amin. Jadi lo kalau pengen lunas, otak lo dicuci dulu. Karena otak lo tuh kotor, ngeres. Jadi nanti lo kapan waktu, paksain, bilang ke admin namanya Bu Ai. Bu, saya minta privat nomor 1. Jadi ngomongnya lama, ya betul. Kalau sekarang gue dari pagi udah ketemu orang dari jam 8 pagi, iya. jam 10,
jam 12, tadi jam 8 di rumah, jam 10 di rumah, tadi jam 12 di bank, prioritas. Tadi di sini mulainya jam setengah 3. 3 ya. Ibu, sekarang jam berapa nih? Setengah 9. Setengah 9. Ibu minta sama Bu Ai, Bu, Baik. admin saya, ada gak nomor teleponnya Bu Ai? Belum, nanti aku minta. Ya minta ya Bu Ai, saya minta privat dong yang 10 juta nomor 1. Nanti ibu saya ajarin, bohong minggu ini gak lunas, bohong bulan ini gak lunas. Pasti lunas karena utang ibu recehan. Ini utangnya berapa lu? 100 apa? Tuh. Ya, tapi masalahnya Pak Haji kan aku udah buang-buang bunga bunga buat bank itu udah hampir 4 M Pak Haji dari mulai 2015 itu. Apa? Buang-buang bunga bayar bunga bank. Jadi aku hitung-hitung tuh udah. Ibu tahu gak kenapa utang ibu gak lunas-lunas? Kenapa? Karena doa saya tiap malam Bu. Tiap malam saya tahajud minta sama Allah biar lu berdua kelilit utang. Karena kalau lo lunas nggak bakal datang ke RDAY. Nih gua kepel lo. Betul gak? Betul. Makasih Pak Haji. Kalau lo utangnya nggak lunas, kan lo jadi datang ke RDAY. Alhamdulillah. Itu doa gue, jangan disalahin Bang. Iya benar. Yang disalahin gue aja. Karena gue yang doain lu tiap malam. Allah, Biar jangan bisa. lunasin ya. Sampai hari ini Pak Haji Dwi, jangan Allah. Biar dia ngadep gue dulu. Begitu. Pak Haji makasih banyak nih. Berarti aku ke Bu Ai ntar ya. Iya, Oke. bilang Bu Ai minta nomor 1. Iya. Mau besok pagi kayak mau besok minta nomor 1. Oke. Itu dipotong kan katanya ada hajat, Mama. Lo umur berapa ya suaminya? 55 Pak Haji. Lo istrinya umur berapa sekarang? Sama 55. Ini umurnya berapa ya? 57 Bu, tapi gedean dia utangnya daripada lu. Iya, Selisih 2 tahun. Udah, nambahin lagi utangnya. Top up. Enggak berani Pak Haji. Mama, tapi kan rencananya mau hajat. Iya tadi ya, 10 tapi kan miliar. suruh ketemu dulu Pak Haji besok 10 jutanya. Besok lo paksain sedekah 10 juta. Jangan Uangnya ada gak? Pasti ada. Pasti ada, bener. Pasti ada. Oh, Pasti iya. ada, udah gue keker alat kelamin lo tahu, nggak mungkin lo nggak ada. Lo bilang nggak ada, gue keker nih, TikTok nih sama alat kelamin bini lo, pasti ada. Dia bilang nggak ada, ada. Iya ada Pak Haji. Ya iya lo kan laki bini. Paksain, baru lo besok ngomong sedekah, saya mau sedekah ekstrim, saya mau sedekahin mobil saya Pak Haji, baru gue terima. Oke, Oh Pak, sekarang gue terima gak mau terima. Kenapa gak mau terima? Ya gue maunya lo harus bulan ini cair. Harus bulan ini lunas. Harus. Begitu. Oke? Oke. Yuk ibu apa? Lo telepon admin. Admin. Bu Ai. Kasih nomor teleponnya. Ibu namanya siapa? Saya Nina, Pak Haji dari Cilegon, Banten. Ya, Saya hajatnya punya- apa? Saya punya badan usaha, perusahaan, PT sama CV. Cuman saya nggak ada modal aja sih Pak Haji. Ya Nggak jangan ada. bikin perusahaan lah, kagak ada modal. Awalnya ada Pak Haji, modalnya awalnya ada karena memang ada saya dapat investor gitu ya, karena memang pekerjaannya udah selesai, jadi saya kembalikan modalnya gitu. Jadi yang ada di saya sekarang tinggal profitnya aja gitu. Jadi kan saya beberapa banyak ditawarin nih sama owner gitu ya Pak Haji terkait project. Cuma saya memang nggak ada anggarannya gitu untuk ngambil itu kegiatan, kurang lebih seperti itu. Apa kegiatannya apa? Saya spesialis pengadaan barang di pemerintahan Kota Cilegon. Jadi saya bermitra sama dinas pemerintahan kota gitu. Jadi, Apa contohnya? contohnya kayak mebel, terus kayak AC, laptop gitu. Ya seperti itu Pak Haji. Terus kayak ada makan minum karena saya juga punya punya catering juga gitu, ngerangkul gitu kan UMKM, terus saya buatin sertifikat halalnya, layak higienisnya gitu kan. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang nilainya itu fantastis, saya sendiri nggak mampu Pak Haji. Terus sedangkan user ini nggak mau kalau dijual gitu kegiatannya gitu, jadi maunya saya aja yang ngerjain gitu. Itu aja sih kendala saya Pak Haji. Mbak, Ya. kenapa hajat lo lemot sampai hari ini? Karena lo hobinya berharap. Apa-apa yang lo kerjain berharap cair, berharap transaksi, berharap deal, berharap bisa, berharap nggak boleh.